Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Mawada, NPM 2017-41-5011 dari R8A. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang media pembelajaran di masa pandemi. Nah, media pembelajaran yang saya ambil adalah Google Meet. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak penjelasannya. Adanya bencana COVID 2019 membuat pemerintah menganjurkan sekolahan libur, dan pemerintah menganjurkan siswa belajar di rumah serta guru mengajar di rumah. Nah, dalam keadaan seperti ini, guru lebih dituntut agar lebih kreatif lagi dalam proses belajar mengajar. Nah, hal ini agar dapat tetap berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, adapun alternatifnya yaitu dengan cara proses pembelajaran secara online. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, guru harus memilih media pembelajaran yang tepat nih untuk belajar jarak jauh. Nah, selain itu, guru juga harus menguasai aplikasi yang ia pilih sebagai media pembelajaran agar proses KBM secara online berjalan secara lancar. Nah, selain itu terdapat masalah yang perlu diperhatikan, yaitu siswa itu sering mengalami kesulitan dalam hal konsultasi. Maka dari itu, guru harus memilih media pembelajaran agar siswa itu dipermudahkan dalam proses konsultasi materi yang mereka rasa sulit. Google Meet adalah sebuah aplikasi ciptaan Google di mana di dalam aplikasi tersebut tersedia video conference atau meeting online. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran di kala pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada sejarah tentang Google Meet. Nah, jadi yang perlu kalian ketahuin, Google Meet itu adalah sebuah aplikasi dari Google, di mana aplikasi tersebut itu adalah aplikasi updatean terbaru dari dua aplikasi Google sebelumnya. Yang pertama itu ada aplikasi Hangout atau Google Hangout, maaf. Dan yang kedua itu adalah aplikasi Google Chat. Nah, jadi pihak Google itu merilis updatean dari dua aplikasi tersebut dalam bentuk Google Meet gitu. Nah, jadi secara diam-diam pihak Google merilis Google Meet pada tahun 2017. Di situ Google merilis Google Meet untuk pengguna iOS saja. Nah, tapi pada tahun-tahun kemarin pihak Google merilis kembali Google Meet dan memperbarui Google Meet agar bisa dipakai ke semua perangkat seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Nah, selain itu, rilisan yang kemarin pada tahun 2019, Google Meet ini itu meluncurkan beberapa fitur yang menarik gitu, sehingga dia itu tidak terkalahkan oleh aplikasi Zoom yang kita kenal ya. Nah, jadi pada masa pandemi seperti ini, aplikasi Google Meet itu berusaha memperbaiki semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Google Meet agar lebih menyamankan hati para penggunanya. Nah, itu adalah sekilas tentang bagaimana sejarah dirilisnya aplikasi Google Meet. Nah, jadi kira-kira bagaimana ya cara memperolehnya? Nah, memperolehnya gampang teman-teman, dengan cara misal nih teman-teman ingin menggunakan laptop. Nah, teman-teman tinggal download aja atau unduh aja melalui Play Store atau App Store. Nah, di situ tersedia aplikasi Google Meet. Nah, kalau semisalnya teman-teman menggunakan laptop atau komputer, teman-teman bisa langsung saja kunjungi webnya, nggak usah di-download. Jadi teman-teman langsung saja kunjungi http://meet.google.com. Nah, nanti teman-teman klik URL yang tersedia di situ. Nah, nanti teman-teman bisa langsung
memulai meeting yang teman-teman inginkan. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi pada aplikasi Google Meet ini itu dia itu memiliki kapasitas partisipan dalam satu video itu bisa sampai 100 orang tanpa adanya batasan video. Jadi pihak Google Meet itu menyediakan 100 partisipan tanpa adanya batasan video. Jadi menurut saya lebih efektif untuk pembelajaran secara online. Pada aplikasi Google Meet juga menyediakan beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan oleh penggunanya. Nah, fitur-fitur apa aja ya yang kira-kira ada di Google Meet? Yuk kita simak video yang ini. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginstal aplikasi Google Meet di HP kita atau handphone kita, dan bagaimana cara penggunaannya serta fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet ya. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah pakai Play Store ya. Kita masuk ke Play Store. Nah, kalau sudah masuk, kita langsung ke menu pencarian. Jadi kita langsung tulis Google Meet ya, nanti otomatis keluar seperti ini. Nah, nanti kita langsung tulis tulisan yang install yang ini ya. Kita klik tulisan install, terus kita tunggu penginstalannya. Nah, ini lagi proses download ya teman-teman. Nah, ini sedang menginstal. Kita tunggu sampai aplikasinya terinstall. Nah, nanti secara otomatis bakal tampilan seperti ini. Nah, artinya kalau seperti ini, aplikasi Google Meet sudah terinstall di telepon kalian. Nah, coba kita buka dulu ya aplikasinya. Kita buka. Terus akan keluar seperti ini, klik lanjutkan. Terus izinkan. Nah, kalau seperti ini berarti Google Meet Anda sudah siap. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan apa aja sih fitur-fitur yang ada di Google Meet ini. Nah, yang pertama itu ada gabung pakai kode. Nah, gabung pakai kode ini itu di sini kita posisinya sebagai partisipan ya. Jadi kalau biasanya kalau misalnya para pembuat kelas atau room, nah biasanya mereka kan membagikan kode, menge-share kode ya kan. Nah, kodenya itu yang bakal di copy paste di sini ya. Nanti kalian langsung klik gabung aja. Nah, nanti secara otomatis kalian bergabung dengan room yang kalian inginkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada rapat baru. Nah, kalau rapat baru ini di sini kita posisinya sebagai host atau penyedia rapat gitu ya. Jadi kita yang menyediakan ruang rapatnya gitu, kita atau yang menyelenggarakan, bahasanya yang menyelenggarakan rapatnya. Nah, coba kita klik rapat baru. Nah, di sini terdapat beberapa opsi ya. Yang pertama itu dapatkan link rapat untuk dibagikan. Nah, kalau ini adalah kode di mana kode ini itu merupakan kode room kita gitu ya. Nah, nanti kita bagikan kepada partisipan kita ya. Terus yang kedua itu ada mulai rapat instan. Nah, mulai rapat instan ini kita berarti akan mengadakan rapat secara dekan atau secara langsung atau secara cepat gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah tombol merah telepon ini ya. Nah, tombol merah telepon ini itu gunanya untuk mengakhiri rapat kita. Nah, kalau tombol yang ini ya, fitur yang ini itu adalah fitur video. Nah, kalau kita matikan berarti secara otomatis video ini bakal mati ya teman-teman. Kalau kita mau menyalakan, klik aja, nah nanti secara otomatis videonya akan menyala. Nah, selanjutnya ada
mikrofon. Nah, mikrofon ini itu sesuai sama fungsinya. Jadi, suara kita ya, teman-teman. Nah, kalau suara kita ingin didengar, berarti aktifkan mikrofonnya. Tapi, kalau suara kita ingin dibisukan, nah kita matikan aja. Nah, nanti secara otomatis suara kita tidak didengar oleh partisipan yang lainnya. Nah, terus, yang selanjutnya itu di sini ada, fitur yang ini ya. Nah, fitur yang ini itu dia untuk, kamera belakang. Untuk kamera belakang. Nah, kalau ini itu untuk speaker atau handset. Nah, terus ada lagi nih, opsi lagi. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi. Yang pertama, pesan dalam panggilan. Nah, pesan dalam panggilan ini berarti, kita, chat teman-teman. Nah, chat ini bisa dilihat oleh semua partisipan. Nah, biasanya chat ini tuh digunakan untuk kita berinteraksi saat terjadinya rapat. Nah, misal di sini saya ingin, izin bertanya. Nah, nanti secara otomatis chat ini bakal kelihatan ke semua partisipan. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada fitur membagikan layar. Nah, di sini itu biasanya kita, gunakan ketika kita mempresentasikan sesuatu atau menunjukkan sebuah video atau apapun itu ya. Nah, caranya tadi klik bagikan layar, terus mulai berbagi. Nah, mulai sekarang. Nah, terus kalau misalnya tampilannya kayak gini, berarti secara otomatis tampilan layar HP Anda akan kelihatan di partisipan ya. Nah, kalau misal kalian ingin mempresentasikan PPT, nah kita tinggal klik aja PPT-nya, nanti secara otomatis PPT-nya akan keluar di semua partisipan kita gitu. Nah, kalau semisalnya ingin berhenti berbagi, klik aja berhenti berbagi. Secara otomatis berhenti berbagi. Nah, nanti secara otomatis layar yang kita bagikan tadi akan hilang di partisipan kita ya. Nah, terus selanjutnya ada opsi lagi yaitu aktifkan teks. Nah, aktifkan teks ini itu di sini tuh maksudnya kayak subtitle gitu loh teman-teman, ya kan? Kita ngomong apa terus ada yang nerjemahin di bawah ini nih, di bawah ini. Nah, tetapi kekurangannya pada Google Meet ini, dia itu belum ada bahasa Indonesia. Jadi masih amburadul begini loh kalau 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 nerjemahin bahasa kita gitu ya. Nah, udah. Nah, itu fitur-fitur yang ada di Google Meet yang ada di HP ya. Terus yang selanjutnya itu eh, kita stop dulu meeting. Nah, terus menu yang selanjutnya itu ada jadwalkan di Google Calendar. Nah, di fitur ini Google Meet itu kan dia terintegrasi sama Google Calendar. Jadi secara otomatis kita bisa men-schedule rapat kita nih. Kalau misal aku mau rapat hari apa nih gitu. Misal hari Jumat tapi pengen di schedule dulu nih biar anak-anak tahu nanti Jumat ada rapat. Nah, kita tinggal men-schedule-nya di kalender ini, Google Calendar ini ya. Nah, dengan cara misal nih di sini kita mau mulai hari apa gitu ya, terus pukul berapa gitu ya. Nah, nanti di sini selesainya jam berapa gitu ya. Nah, terus ini waktunya berulang enggak, misal mau diulangin, misal mau rapatnya setiap hari ini gitu atau setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan kayak gitu ya. Nah, terus di sini buat tambahkan orang secara email ya. Terus di sini ada tambahkan lokasi, terus di sini ada tambahkan notifikasi, di mana notifikasi ini itu biar mengingatkan nih, misal 10 menit lagi bakal ada rapat nih, terus atau per jam gitu, nanti diingatkan per jam atau per hari gitu, hari sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini biasanya per menit sebelumnya. Nah, terus di sini tambahkan deskripsi, misal kelas
kelas 3B gitu ya, kelas 3B gitu. Nah, terus di sini jangan lupa tambahkan judulnya. Judulnya apa? Misal ulangan harian gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung simpen aja. Nah, terus nanti secara otomatis di sini ada jadwalnya ya. Di sini ada jadwalnya. Nah, nanti secara otomatis nanti Google akan mengingatkan kita melalui email atau enggak notifikasi gitu. Nanti kita bisa langsung memulai rapatnya kayak gitu. Nah, itu dia fitur-fitur yang ada di Google Meet ya teman-teman. Nah, kalau misalnya fitur-fitur yang ada di laptop itu beda lagi ya. Tutorialnya akan ditayangkan di video selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet di laptop. Nah, kalau Google Meet di laptop itu tidak perlu menggunakan aplikasi, tetapi kita langsung aja ke halaman URL-nya dengan cara mengunjungi web aslinya yaitu meet.google.com. Nah, nanti bakal muncul keluar kayak gini. Nah, klik yang paling atas. Terus kurang lebihnya tampilan Google Meet di laptop itu seperti ini ya teman-teman. Jadi fungsinya sama persis nih yang di kotak ini itu buat join ketika dikasih sebuah link oleh host gitu. Nah, new meeting. Nah, di sini juga sama nih menu-menunya ya. Nah, yang membedakan itu di sini teman-teman. Jadi hampir sama persis, semuanya itu sama. Cuma kalau di laptop itu versi lebih agak lengkapnya gitu. Maksudnya fiturnya itu lebih banyak daripada di HP. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan pada Google Meet di laptop ya teman-teman. Jadi hampir sama persis, fungsinya sama persis semua. Nah, yang membedakan itu di sini. Jadi ada whiteboard. Nah, whiteboard di sini itu fungsinya sebagai papan tulis. Nah, jadi di sini kita bisa mengoret-oret, bahasanya mengoret-oret materi yang kayaknya tuh susah gitu, kita bisa menjelaskan di sini. Ntar dulu. Nah, di sini jadi lengkap ya teman-teman, ada pensil, ada penghapus gitu. Nah, di sini saya akan coba menuliskan sebuah rumus. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kurang lebihnya kita bisa menjelaskan suatu materi pelajaran jika ingin dirasa menggunakan papan tulis ya. Nah, terus selain itu di sini ada lagi yang beda yaitu change layout. Nah, change layout ini itu merupakan kayak tampilan si partisipannya gitu di layar laptop kita. Nah, di sini ada yang otomatis, jadi tampilannya biasa aja. Terus ada yang ini, ada yang banyak, jadi bisa dilihat semua gitu, semua partisipannya. Terus ini ada yang modelnya begitu, terus ada yang begitu juga. Nah, yang lainnya sama persis ya teman-teman. Ini full screen juga sama, yang lain juga sama. Nah, kalau pada komputer itu bagi layarnya itu di depan, kalau di HP kan di dalam. Nah, kalau ini sama persis, yang buat chat juga sama. Terus yang lain juga sama, ya ini jumlah partisipan juga sama seperti di HP ya teman-teman. Nah, jadi itu kurang lebihnya perbedaan fitur Google Meet yang ada di HP dan di laptop. Nah, tadi
penjelasan tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Google Meet. Nah, selain banyaknya fitur-fitur yang ada di Google Meet, ternyata Google Meet juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikut ini adalah kelebihan dari Google Meet. Nah, kelebihan yang pertama, aplikasi Google Meet itu memiliki user interface yang menarik. Jadi pada aplikasi Google Meet ini itu dia memiliki tampilan yang menarik, terus unik, serta fungsional. Nah, yang kedua itu Google Meet itu memiliki kelebihan, memiliki ukuran yang ringan. Jadi dalam penggunaannya itu Google Meet lebih cepat dan lebih efisien digunakan. Terus yang ketiga, selain ukurannya kecil, Google Meet juga merupakan aplikasi yang mudah digunakan. Jadi misal ada seorang pemula menggunakan Google Meet pun bisa gitu, tanpa adanya belajar pun bisa gitu. Nah, sehingga memudahkan para penggunanya. Nah, terus yang keempat itu kelebihannya adalah yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di Google Meet itu menyediakan kapasitas yang banyak gitu, sampai 100 orang tanpa adanya batasan waktu. Jadi jika digunakan sebagai media pembelajaran, menurut saya sangat efektif untuk digunakan karena tanpa ada batasannya waktu dan bisa adanya partisipan yang banyak. Nah, kelebihan yang selanjutnya adalah Google Meet ini tuh dia terintegrasi dengan Google Calendar. Jadi kalau semisal kita ingin membuat sebuah meeting, nah tapi di schedule, nah kita langsung aja ngelihat di Google Calendar. Nah, jadi kita bisa mengadakan meeting secara cepat dan efisien. Nah, terus kelebihan yang selanjutnya itu jadi Google Meet ini itu bisa digunakan di semua platform atau semua perangkat. Nah, jadi contohnya bisa digunakan di perangkat HP, perangkat komputer. Jadi bisa digunakan di manapun. Nah, terus kelebihan yang terakhir adalah terdapat teks langsung. Jadi ketika teman-teman mengadakan sebuah ruang meeting atau ruang pembelajaran, nah jadi teman-teman di situ nanti bisa chat secara langsung. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa chat dengan teman-teman Anda secara langsung gitu dalam meeting tersebut. Kalau kita berbicara kelebihan, kan pasti ada kekurangan ya. Nah, kekurangan dari Google Teams itu yang pertama, Google Teams itu ada paket berbayarnya. Jadi ketika kita ingin paket berbayar, di situ banyak fitur-fitur yang lebih hebat daripada versi gratisnya gitu. Terus kekurangan yang kedua itu aplikasi Google Meet ini dia itu tidak bisa merubah background ruangan yang sedang kita pakai. Jadi semisal kita sedang meeting atau mengadakan kelas. Nah, tapi misal background belakangnya tidak menyesuaikan dengan yang kita inginkan gitu. Nah, di aplikasi Google Meet ini tuh jeleknya dia tidak bisa merubah tampilan background yang ada di belakang gitu. Nah, tadi itu kurang lebihnya penjelasan dari apa itu Google Meet, terus kegunaan Google Meet, terus cara penggunaannya, serta kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Google Meet. Nah, jadi kesimpulannya adalah Google Meet itu adalah sebuah media pembelajaran online di mana kita bisa menggunakannya untuk proses belajar dan mengajar. Nah, terus media Google Meet ini itu juga dapat memiliki kapasitas 100 orang tanpa adanya batasan waktu. Nah, terus Google Meet ini juga dirasa sangat efektif jika
untuk proses pembelajaran online secara tatap muka gitu. Itu dia penjelasan saya tentang aplikasi Google Meet. Jika ada kurang atau kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.